kabel semraut ternyata bisa jadi maut. Apa hak hidup layak dengan aman dan nyaman cuma omong kosong para pemilik kekuasaan? Permasalahan kabel semraut yang ada di Indonesia bukan lagi rahasia umum. Dari berbagai peristiwa, terdapat 2 kasus yang menyita perhatian publik akibat kabel fiber optik pada ruang kota. 1 mahasiswa yang menjadi difabel hingga pengemudi ojek online meninggal dunia. Sebenarnya, kenapa hal demikian bisa terjadi? Kemampuan pemerintah sangat terbatas. Sesuai dengan kemampuan itu, tetapi harus melayani begitu banyak penduduk yang notabene ada penduduk asli Jakarta ataupun penduduk pendatang. Maka akan sangat sulit untuk mencapai kata normatif atau ideal. Pasti tidak berimbang, ya kan? Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerataan pembangunan itu bisa terjadi di daerah-daerah lain, ya di Jawa maupun di luar Jawa. Banyak kami bisa lihat contoh-contoh kasus yang kotanya begitu harmoni. Kenapa? Ya jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, maka untuk menataknya dan berbagai fasilitas yang ingin disampaikan dimungkinkan bisa mencapai kata ideal. Tiang dan kabel listrik yang menjuntai seakan-akan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ada yang risih, ada juga yang sudah pasrah dengan pemandangan ini. Kalau keindahan kayaknya kita gak enak banget gitu ngelihat kabel berlilit-lilit depan rumah kita gitu. Kalau misalnya dari segi keamanan juga, kalau misalnya ada pohon tumbang atau angin kencang gitu, itu kan bahaya banget ya. Padahal saat ini sudah banyak loh berbagai developer swasta yang menerapkan kabel tanam untuk membuat tata kota yang berestetika tinggi kayak gini. Lantas, apakah pemerintah daerah belum mampu untuk menandingi kinerja para developer ya? Kalau melihat lebih jauh, seorang sosiolog Marxis, Henry Lefebvre, pernah menggagas konsep tentang produksi ruang. Kasus perbedaan antara pemerintah dan developer dalam mengelola perkabelan ini bisa disorot melalui aspek konflik dan hegemoni. Konflik bisa muncul antara kepentingan perusahaan kabel, pemerintah, dan masyarakat. Dominasi kepentingan tertentu atau hegemoni mampu membentuk tatanan ruang yang tidak merata. Lagi pula, hanya masyarakat birokratis seperti orang-orang pemerintahan saja kan yang mampu melakukan manipulasi terhadap tata ruang seperti penempatan kabel listrik yang tidak terstruktur. Saya hanya ingin menyampaikan yang pertama, masifkan lagi terkait perencanaan yang terpadu itu. Yang kedua, peningkatan kesadaran. Ajak masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya tata kota yang lebih estetik. Terus juga dari kabel-kabel mungkin sekarang itu bisa ada inovasi baru, yaitu kabel tanam ya. Nah, dan yang terakhir libatkan masyarakat gitu. Jadi nggak harus libatkan masyarakat, nggak harus voting kayak harus terjun lapangan, enggak. Yang penting ketika ada masukan dari masyarakat itu langsung tampung, langsung direalisasikan. Jadi gimana menurut kamu? Apakah kita sudah mendapatkan hak hidup yang layak di kota yang kita tempati?